ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Oh ya. Ormas tifosi yang harusnya mendemo Maranello ya. Enggak sih, lebih ke mendemo ini ya, Kimi aja untuk dideportasi dan Kimi tidak aja. menjadi warga Italia ya. Kimi kabur aja dulu Kimi. Yoi. Wah, Hidup gua orang kalau jadi Italia, Kimi takut sih pulang Italia ya. Cabut. Tim kill aja. bro, tim kill, gila lu. Aduh. Tapi sepertinya didikan Osama bin Rusli sangat-sangat terlihat di Kimi Antonelli ya. Kayaknya sangat-sangat bagus ya meniru kakaknya ya, seorang Russell. Tidak rela abang dibalikin anjing. Ya kan, udah move-nya persis banget. Terus persis sama yang punya mobil sebelumnya ya. Biasanya sering Red Bull yang punya Nah, mobil. itu. Brazil. Hamilton Brazil 2019. Oke. Udah lama kita tidak berjumpa teman-teman dan Ada kita akan guys. bahas Dutch Satu Grand bulan. Prix setelah libur. Bayangin kita udah libur sebulan, Indonesia demo mau cari hiburan, Ferrari meledak dua-duanya. Cok. Ya, tadi sebelum podcast gue bilang kan Mike, bayangin weekend kemarin, lu tuh fans Ferrari, lu fans Arsenal, abis itu lu orang Indonesia. Lu sih itu kayaknya lu itu kayaknya sih. Ya makanya, Itu lu Anda. sih. bayangin aja dulu, let that sink in. Minimal Bayangin aja lu dulu. sekarang tinggalnya di Jepang. At least enak Iya. gitu. Keluar masih ada hijau-hijau Jepang enak. Ya. Yoi. Lu Ya, di sini keluar rusuh. tinggal gue tinggal di sini, tapi rumah gue, keluarga gue kan kemarin di Kemayoran. Lu bayangin, Oh iya, orang aman-aman ribut lah. di Senen, satu lagi titik keributan di Priuk. Itu Kemayoran udah kayak warzone kemarin. Orang Iya, lewat-lewat semua. Intinya tapi lu kan di Jepang ya. Intinya Ya kan, itu- tapi keluarga gue tetap di Indonesia. Iya, Iya, tapi kan lu benar, di benar. Jepang nih. Tetap aja nggak bisa. Kita Nggak yang ada. di Oke. Indo ini ya, yang merasakan keteroran. Pokoknya takut lah Keparnoan kemarin mau cukup untuk keluar rumah keluar. doang anjing. Itu Dims malah di depan kantornya tuh kejadian-kejadian. Gua pulang cepet anjir, gua pulang malamnya ketabrak kayak gitu. Stay safe Tuh, ya guys. Iya. Jadi ya itu Semoga nggak di-ban ini podcast depannya udah bahas harus begini. aman lah. Kan Salah, ya semoga kita ngapain. udah Masuk kondusif kartu ya kuning. teman-teman ya. Semoga aman semua kalian ya. Dan semoga ini semua segera berakhir. Ayo dong Ya. DPR buruan, diem mulu ya kan. Ya Allah. Jangan kayak Kerja guys, kerja. Ferrari, jangan kayak Pak atas Ferrari dengan Ferrari itu untungnya tifosi tidak pernah mendemo ya, karena kita padahal kalau dipikir-pikir ini kan kita membayar pajak nih ya kan, terus DPR-nya tidak sesuai, terus kita protes gitu ya. Bedanya kalau tifosi kita memang nggak bayar pajak, tapi kita beli merch Anda ya. Iya, itu Kita uang. keluarkan mahal. uang ini untuk Uang. menyokong tim Anda ya. Tapi walaupun memang seharusnya nggak perlu kali ya. Emang Ferrari udah tajir sih. Tapi tetap aja, tetap ya. Kita tetap aja. tifosi ini keluar uang beli merch. Tapi kinerja Anda itu tidak becus ya. Harusnya ini tifosi kita harus demo dan menjara rumah Fred Vasseur guys ya. Enggak, bentar guys. Aduh, oke. Parahnya lo ya. Kita jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman ya. F1 Speed bantu ke kemarin by the way F1 Speed barusan ke 100.000 follower di Instagram ya. Mantap Instagram. banget F1 Speed. Seluruh Terbaik. Gua platform 20.000 sudah follower. 100.000. Terima kasih teman-teman semua. Wih, gokil. Gokil. Oke. Gokil. Absolut Dan follow cinema. juga pokoknya yang lain-lain ya. Kalian cek aja nanti ada di deskripsi semua. Oke, kita akan bahas Dutch Grand Prix teman-teman. Kita mulai McLaren udahlah ya, McLaren udah nggak usah dibahas terlalu banyak karena emang terlalu imbang. Kecuali- Terlepas dari kecuali kemarin yang bocornya Lando ya, oil leak itu ya. Yes. Tapi kan secara pace mereka berdua udah sangat mirip lah setelah safety car kan mereka nempel terus gitu, jadi nggak ada yang intinya nggak bisa kekejar lah, walaupun yang lain pakai ban medium, mereka berdua pakai ban hard itu tetap nggak ngejar juga teman-teman ya. Jadi udahlah McLaren tuh menurut gua udah ngunci tahun ini. Jadi kayaknya development mereka juga harusnya nggak perlu terlalu dicari-cari lagi, mereka bisa fokus ke tahun depan harusnya ya, karena ini mobilnya udah terlalu imba menurut gua gitu kan. But ya
Dan yang lain juga menurut gua harusnya nggak tahu. Mungkin tahun ini mereka udah nggak terlalu fokus juga harusnya karena kan tahun depan sangat-sangat masif tuh perubahan ininya regulasinya ya. Regulasinya. Jadi mungkin harusnya para tim-tim juga, makanya gua bilang tadi McLaren udah mengunci karena tim-tim lain pun harusnya udah nggak terlalu fokus nih sama yang tahun ini juga gitu karena mereka udah lebih fokus mending. Maksudnya kita relakan lah tahun ini supaya tahun depan itu harusnya bisa lebih better ya, harusnya gitu normalnya. Nggak tahu lagi kalau ada yang gila yang masih Enggak, udah fokus nggak ada. di Ferrari tahun udah ini. habis, Mercedes udah beres, Red Bull beres, McLaren sih nggak tahu ya. McLaren kayaknya sih udahlah dia mah. McLaren Dia harusnya Beres nggak sih. dia nggak update kemarin pace medium itu 1 detik anjing. Orang-orang 1:16 dia 1:15 doang tuh 2 orang. Nggak pakai update apa-apa gitu. Ya udahlah. Tinggal tentuin aja siapa Piastri atau Norris. Ya. Ya, sebenarnya kemarin Sekarang itu battle-nya gue rasa geser sih, Dim. Battle-nya Geser. geser di quali ini. iya, siapa yang di depan Ya. itu. Satu Siapa hal yang sih di paling- depan dan paling di kita mobil mau. F1 yang sekarang ini siapa yang di depan kemungkinan besar ya, dia nyalipnya yang harus akan- nyalip kayak Leclerc kemarin sama Russell, harus kayak gitu tuh. Iya. Ya Kalau masalahnya enggak ini susah banget dua-duanya nyalipnya. mobilnya sama, pace-nya juga masing-masing sama gitu. Mereka bisa kayak Piastri gitu kemarin dicoba diudak sama siapa? Sama Norris, udah sempet deket, Piastrinya tiba-tiba ngebus udah 0,5 0,6 pasang power lagi, udah mereka cuman main kucing-kucingan doang jadinya. Berarti ada keparahan, padahal harusnya di track yang bahkan last corner-nya udah banking, lurusannya lumayan panjang, dirty Iya. air masih separah itu. Jadi ya battle-nya kemungkinan besar, cara nebaknya nih guys ya sekarang, kalian lihat siapa yang di depan di hari Sabtu. Iya. Ya Kayaknya contoh lah gitu. Liam Lawson, siapa? Hajar ya susah Hajar. banget tuh Bisa di Hajar. overtake tuh. Dia Itu kalau sih, di iya 4 kan? dia stuck di 4 dan bertahan Iya, terus di stuck tuh. 4. Oh, iya. Sama nggak? Itu sih juga konsistennya Hajar sih. Kayak different gravy gitu loh. Kayak walaupun dia nggak apa namanya di awal musim kayak ini nggak meyakinkan, tapi semakin kesini tuh jujur ya rookie tahun ini tuh kayak semakin konsisten gak sih, kayak kecepatannya tuh Ya. bisa ngimbangin sama veterannya dan Betul. ya Isaac Hajar, Berman juga di balapan ini kan Berman P6 kan start dari Betul. pit ya, baru tahu. Iya. Berman dari pit. Finish gokil. P6 Itu- guys. GG. Sesuai yang dibilang sama para driver gak sih? Paling driver terbaik sama driver paling jelek di F1 itu bedanya cuma 0,3. Kan ada driver yang di interview bilangnya gitu kan. Sisanya beneran udah di Lance Stroll setup kemarin juga mobil. kenceng guys, GG anjir. Ketabrak Tuh, bagus. dari belakang lagi ke ngepit Ya. duluan ketiban bla 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 ke-7 tahu aja. ya Iya. itu Sudut sinema anak bapak. Surat sinema. gimana ya? Sebenarnya bisa dibilang kualitas balapannya nggak bagus-bagus banget. Dalam tanda kutip kualitas balapan ya. Ya. Tapi Yes, as a show lah. dramanya ini Balapan as a show. ya entertainmentnya ini ada aja terus. Bener kata Alex Albon ketika dia di interview kemarin. Ini kita sebulan liburan balik ke F1 kok tiba-tiba balapannya jadi chaos gini. Albon itu di start Dia naik kemarin ada 5 sempet- apa berapa 5. gitu anjir. dia Gila. start di naik 15-an, by the time udah di turn 4 exit banking kedua itu dia udah di posisi 10, udah di belakang Iya. Carlos. Alonso yang turun ya. How? Alonso Iya, turun. Jir Alonso mabok startnya. Gue jadi inget, Apa itu? gue jadi inget startnya Max anjir. Max juga hampir crash anjir startnya, gila lu di turn 2. Karena Oh iya yang di Iya. tikungan mangkok gitu. Wah, itu kan. udah Iya. wah, untung Gila. itu Max. Itu kalau rookie udah turu anjir kayaknya. Itu kalau rookie mobilnya udah tank Antonelli, slap, Antonelli. bubar itu di Betul. banking. Gak rookie aja dipaksa turu tuh di situ mobil belok. ada Iya makanya kan. Itu kan 8 turn 3 belok ke kanan, mobilnya apa Max udah mobilnya kan side by side tuh sama Lando tuh. Terus karena mobilnya di kiri banget dan itu biasanya nggak isinya rubber doang, apa dirty rubber doang, debu ya. debu. Dia udah counter steer, mobilnya dijatuhin ke bawah banking. Iya. Masih dapet gripnya di atas. Wah, gila. Soalnya dia kan kayak naik gini kan jadinya jatuhnya. Iya betul. Jadi Dan- nangkepnya yang pas dinaikannya itu. Ya maksudnya Betul. pinter lah. Quick thinking, quick math guys ya. Iya. Betul. Karena mungkin Apa, mobilnya apa? bakal Quick math. karena mungkin mobilnya kalau dia stay di bawah bakal bottoming juga kan. Iya. Hari Kamis kayaknya ada yang tanya kan kenapa nggak lewat bawah sih, karena bankingnya ternyata
terlalu flat kan. Iya, beberapa orang ada yang Verstappen tanya bilang tahun lalu. Iya, Kalau di game F1 lewat bawah guys. lewat Tapi bawah. kalau di real Ternyata life bisa. kemarin ada yang tanya, kenapa di game bisa lewat bawah tapi di aslinya lewat atas. Nah itu jawabannya guys, dijawab langsung sama Verstappen karena di bawah itu bankingnya terlalu flat. Terlalu Jadi flat. mobilnya flat itu dalam artian begini kan harus jadi tracknya begini. Jadi nih. bottoming. Ya, Kegasruk mobilnya bisa guys, bottoming, kayak bisa- kegasruk gitu loh Nah. bahasa Jawanya, gasruk boy. Nyaruk. Boleh atas. Ngaruk sama pelan lah. Gitu. That's right. Jadi itulah kenapa nggak lewat bawah guys. Jadi Itu yang membuat kemarin kenapa Kimi tiba-tiba nanti kita bahas. nah itu kan Geblek. itu nggak tahu ya. Itulah, guys. Gue juga bingung tapi ya itu nanti Ya banyak lah itu Banyak ada ya. jambi-jambinya itu Eh, turn 4 itu. kita bahas langsung Lewis aja. deh. Ada Lewis kenapa kok bisa lu crash di bebas situ? membahas dari mana? Apa bahas dari rating dulu biasanya? Nilai Iya. skor. Skor gue bingung anjir. Sampai lupa dia guys. Dia sampai lupa guys. Iya anjir gue. Tak, kelamaan nggak udah bisa lama podcast. lama Iya, podcast iya. anjing gue lupa Iya. urutannya. Oke, rating. Skor. Skor. Ya udah dari gua 7. Oke. Ya baik lo gue ngasih 7 lo. Itu lu skor as a tifosi atau keseluruhan balapan itu anjing? Ya Kalau tifosi nih. 8. Masih oke lah. 8. Enggak, ini bukan balapan yang seru-seru banget gak sih? Maksudnya Iya enggak sih. bener. 7,5 deh, tengah-tengahnya. Bentar Iya, lagi ada betul. yang komen nih. Bang. Oh iya. Itu 75/100. Nah, 75/100. Oke. Eval, langsung nomor aja dah. Aku dari tadi udah memasak 7,5 karena ya balapannya tuh di awal ya. Pertama salah satu kalau dilihat-lihat ya balapan yang nilai ratingnya tuh nggak tinggi-tinggi banget itu nggak ada battle buat lead. Piastri Grand Slam Oh iya. nggak ada battle-nya. Sedekat-dekatnya pun nggak Norris nggak mengancam gitu lah. Terus juga sampai kayak setengah balapan deh itu bener-bener sampai aku aja yang nonton tuh ya aku sambil ngerjain tugas sambil nonton kan kayak kayaknya ditinggal keluar kamar oke deh ketika keluar kamar satu kali nggak apa-apa kedua kalinya Ferrari nabrak ketiga kalinya nabrak lagi jadi kayak bener-bener, ditabrak ya. Ditabrak. nah ya ditabrak Ditabrak. Galet Beda. banget. Jadi kadang-kadang Terlindas ada dan balapan dilindas yang- beda ya. Wah itu bisa kayak bisa diikutin banget kayak gini. Kalau balapan kemarin itu kayak ya seru lah dinikmatinnya oke-oke aja. Jadi 7,5 masih lumayan seru terutama di akhir cuma nggak Padahal ada seru-seru safety car tapi kita bilang biasa aja itu ini pertama kali nih. ya Jarang soalnya nggak yang bikin Iya. anticipate gitu loh kayak Maksudnya nggak udah ada safety car pun gimana? tidak membantu overtaking gitu loh. Nah iya dan Iya. juga di akhir gitu kan kalau nggak salah 10 lap terakhir kan itu soft semua tuh di depan. Kalau di track kayak Silverstone kayak mungkin Brazil kayak wah soft semua nih bakalan hajar-hajaran. Nih kemarin di Zandvoort ya Pak tolonglah track go-kart kayak gitu mau dikasih super soft pun nggak bakalan bisa nyalip gitu kan dan terbukti kemarin nyalip-nyalip pun harus bener-bener elbows out gitu di beberapa tikungan. Yo. Ada beberapa yang notable tuh elbow shot seru juga di akhir-akhir. Kemarin ya sebenarnya kemarin tuh lu aduh ngobrol dia. Waduh, Gua tersensor. nggak boleh berpendapat Wah, nih. dia disensor guys. Kemarin tuh ya masih oke 8 lah. Biasanya kan kita race chaos kan bisa 9, 10 tapi kemarin bener kayak kalian race chaos yang tidak bisa kita bilang seru banget gitu. Oh ya chaos ya udah chaos aja. Chaosnya kayak sendiri gitu loh. Nggak ngefek yang ngefeknya ke Berman sama Aston sih, cuman overall race-nya masih aman banget karena emang ya McLaren too strong, Red Bull sama yang lain tuh apa ya? Tuh average space-nya jadi nggak bisa ngedekat ke depan lagi. Tapi gue bangga sama Berman bisa ke 6 dari itu. Dan Kimi ya. Gue bingung sih Kimi. Kalau gue mau bilang rookie ada aja pendapat nggak bisa rookie bang kan dia udah di F1 gini-gini ya. Itu pendapatan yang bingung sih. Lu mau belain Kimi atau nggak belain Kimi? Tapi gue sih masih anggap
Ya kalau masih awal-awal dan kesalahannya sekali Siapa, 2 nggak kali apa-apa. masih wajar lah. Kecuali Iya. dia terus-terusan dan tidak belajar Bukan gini gitu nggak apa-apa. baru. Verstappen juga dulu gini kok. Verstappen juga dulu. Iya, orang makanya Leclerc kalian nonton Verstappen. juga bilang kan, Leclerc juga nggak masalah Chill gitu, kan. karena kan dia juga tahu dulu dia juga mungkin gitu. Jadi Iya. wajar gitu. Ini Ah. Kimi tuh orang-orang ngelihat diri mereka sendiri di Kimi guys, jadi makanya mereka Iya. biasa aja gitu. Asli. Dulu gue gini juga kok gitu kan. Oke. Ilham Zigzag skor 5 plus 9 14 bagi 2 jadi 7. Diganti kamera di Jadi sini. skor gue. Diganti kamera bener juga ya. Kenapa? Iya. ada 2 angle Ya, Cok. bagusan yang kan kameranya ada Begitu 2 ya? deh guys. Angle gue satunya di simrik lagi. Tiba banget. Anjing. Terus lanjut. Anjir gimmick ada aja biji ini anjing. Ada ya. Nah, Ya lanjut. gue secara balapan 5, secara excitement bisa bikin 9 jadi average 7 lah. Balapannya jelek banget. Seru karena ya Ya ada yang itu kejadian. menurut gue timingnya Ferrari ngomong itu menurut gue terkutuk banget kemarin. Ayo kita Apaan sih enggak? Kita harus ayo undercut kita harus nih, Hamilton melakukan bilang kan. sesuatu. Iya. Let's do undercut. Dia muter di banking. Enggak. Luar. Salah. Let's do undercut. Leclerc Let's do masuk. undercut. Leclerc Leclerc yang masuk. masuk. Leclerc masuk. Gue pikir Jedar dibikinin yellow flag sama dia si biji, gue bilang anjing. Udah turun ke belakang, orang-orangnya dibikin seto. Mantap di belakang gua karena traffic, makasih. itu oh my god. Sumpah, Cancel secara all balapan the jelek guys. Secara balapan jelek banget, tapi secara entertainment itu peak hampir 10 anjir. Ini dejavu McLaren yang di Kanada. Ya Allah. Kalau safety iya. car in case lu mau ban apa nih? Dar mereka yang bikin safety car, Cok. Oh my god. Emang jangan bilang gitu Kayaknya kayaknya. gitu lah. Nanti kita akan bahas lagi mungkin secara kejadian per kejadian, tapi kenapa 7 dari gue ya karena entertainmentnya 9, balapannya 5. Ya udahlah, jadi beda ya. Hamilton duluan lah karena itu kejadian pertama kan yang memicu semua ini gitu. Iya. Ya, kenapa seorang 7 kali world champion bisa kepelintir depleset di situ? Pertanyaannya, why? Apakah karena sempat gerimis manja itu? Karena sempat Enggak, gerimis. dia- tuh. Kayaknya iya dah. Bagian hijaunya katanya kan basah tuh. Basah Ya, basah. dikit. Ah. Tapi enggak yang sampai ngebasahin banget. Mungkin emang Hmm. kemarin Luis angin karena kan itu pantai pas anginnya pas awan hujan mulai datang ke snap belakangnya dan Tapi why sempet gitu? Semua ke-save. pembalap kenapa harus Lewis gitu? ke-save kok mobilnya ke-save cuman sayangnya too late buat belokin lagi jadi ya. Iya. Iya. Ya. Gimana ya? Gimana? Maksud gue kalau kita mau Ya itu bahas pengalaman timingnya nih, funny banget. dia yang paling pengalaman gitu di antara yang lain. Kenapa yang kepleset dia gitu? Ya mungkin karena dia yang paling nge-push on the limit kali di bankingnya. Mungkin dia yang paling Hmm. lebar ngambil bankingnya. Iya. Lando aja sampai marah kan. Lando waktu safety car Ya. terus ditanya Kenapa lu oh nggak lu bilang dikasih kan? tahu kan Lewis nge-crash di sini karena ini kok lu nggak kasih tahu gue sih, itu kan potensial buat race ending gitu infonya ketika lu nggak bisa selebar itu ternyata gitu. Iya, Dan iya, iya. si race engineer Lando nggak ngasih tahu, Lando sempat marah juga kan, itu informasi banget padahal. Hujannya PHP teman-teman ya. Tapi kemarin kita sempat Wah, lihat di iya. kamera emang gerimisnya tuh anjir. yang gerimis tipis gitu loh, deras gerimis gitu loh. Jadi Dia bilangnya dari lap berapa? Dari lap 3 apa rain Iya. in Lap 4 7 sampai laps 10 bakal Iya, hujan. sih di awal tuh. for 10 Rainnya minutes, terus di akhir katanya mau there drop will be lagi. raining again gitu. Ternyata hujannya Nggak tangisan ada itu. tifosi anjing. Iya bener. Rain kata udah bilang Tangisan rain kelas 1 kelas 1. Deras nih. Kata ya kita yang nangis guys. Astagfirullahaladzim. Class 1 Allah, ya buat Allah. tifosi sama buat Lando ya. Mm-mm. Ada yang Ya. lucu loh guys, ada yang ngetik pesan panjang buat ke FIA. Apa ya? Marah. Katanya kenapa mobilnya Ah, Lando doang dikatain. ini Nah, mobil apa? Mobil apa? biasa fangirl gitu, lucu banget. Ada screenshotnya gitu. Mereka ngirim ke DM ke Instagramnya FIA. Apa? Terus Gua dia nggak bilang lihat tuh. kenapa di tahun ini mobilnya Lando doang, ini pasti ada sesuatu nih, mobilnya Piastri nggak pernah rusak gitu. What guys? Babi. Nggak. Sampai ada orang ngomong gitu. Mau jadi Kocak DNKT namanya. Ji. ada. Sebelah aja gue masa mau kalau
mau ngomong sabotase nih, dari awal musim lah PSG nggak bakal diberi menang anjir kalau memang mau sabotase mah. Diberi menang gini Ada. terus anjir. Ada salah satu kelucuan dari inilah dari internet Ya di namanya orang, timeline post lah ya. Sanford GV. namanya orang ya. Ya, kalian Ya. jangan sampai kayak gitu ya guys ya, yang nonton di Intinya sini. tenang guys, Lando masih bisa WDC walaupun sulit. Kalau misalnya Piastri konsisten, tapi masih ada kesempatan gitu. Jadi Nggak ada yang nggak mungkin kok. kalau misalnya ini Kalau Lando masih PS1 banyak PS1 yang terus mungkin. juga masih bisa menang. Kalau PS1 terus mah Mm-mm. menang gitu loh. Kalau PS1 terus. Jadi Kalau masalahnya. tinggal Lando Norris. Karena kalau dipikir-pikir harusnya Lando yang bisa mengungguli Piastri. Dia lebih lama di McLaren daripada Piastri guys. Jadi kalau misalnya sekarang Piastri terus yang menang ya berarti salahkan Lando. Hebat sih Piastri tapi ya. Mana skillnya gitu kan? Ya, Tapi Di atas Piastri hebat kertas, sih, hebat. ya. Di atas kertas ya. Oh kalau On paper. kalau kemarin gue sebenarnya agak bingung sih, dari FP kan 1 2 3 tuh gue ngeliat Lando tau yang sebenarnya mendominasi Piastri. Betul. benar. Nol sama- Betul. nol- Tahun lalu nol Lando sama- yang menang, tahun lalu kan di Iya, Zandvoort kan. gue liat gap pace overallnya, Lando 01, 02, 01, 02. Tapi pas FP3 sampai quali somehow Piastri find something gitu. Sampai dia bisa pole. Di ini dim S1. Iya Sektor bener. satunya itu sektor 1 lap pertamanya Piastri itu pertama kali dia menang di lap itu dari Lando. Dan langsung buat pole 0,012. Ya 0,012. Iya, Ya pole itu juga tipis margin banget lu. ya, tipis banget lah. Iya. Margin lu menang dan tidak menang cuma 0,012. Iya anjir. Padahal dia Ada slipstream juga kayaknya deh, ada faktor slipstream juga. Tapi kalau race, dari- secara race pace juga dari lebih apa konsisten Piastri deh kayaknya deh, secara race pace-nya ya. kencengan Ya, Norris tipis banget sih. Ya, ganti-gantian sih. Kemarin sama sih kalau Iya, race sama pace itu sih. soalnya Maksud gue di awal-awal kali ya, maksudnya di awal-awal tuh kayak misalnya Lando ketangkep sama Max gitu kayak kesalip. Ketahan Verstappen ya jadi Nah. lama. Tapi itu jahil sih. Itu menurut gue itu jahilnya Piastri sih itu. Itu startnya Piastri jahil sih. Ya, Ya, maksud pinter gua, juga. biasanya Ya, kalau langsung Lando yang pole kan masa di selalu pole. kecolong tuh kalau Lando tuh. Ya, Tapi kalau Piastri kan dia tuh lebih bisa utilize pole-nya dia gitu ketimbang Lando gitu loh. iya. Maksudnya lebih banyak Padahal- bagusan startnya Piastri nih ketika dia di pole ketimbang kalau Lando yang ada di pole gitu. Mungkin Ya. itu yang harus Lando pelajarin dari Piastri kali ya. Maksudnya lu harus bisa ya kata kayak Ilham tadi bilang jahil mau apapun intinya lu harus manfaatin, lu harus stay di depan gitu. Gak peduli lawan, gak peduli kawan lu gitu. Yang penting lu selamatin diri lu sendiri, stay di depan dulu gitu. Nanti urusan belakang gitu kan. Harusnya gitu. Cuma kan selalu nih Lando, ya buktinya aja kemarin Lando kesalip sama Max Verstappen gitu. Makanya Iya, yang itu beneran Lando pure- bilang, Pure dijailin itu sama Piastri di box di sebelah Ya, ya. kanan, luarnya dibuka. Wah, enak banget itu Max kayak dibukain luarnya. Let's go Max, yuk dive yuk. Lando bilang kan dia katanya dia bilang gue nggak mau ya apa gue nggak punya killer instinct bla 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 bla. Itu mungkin killer instingnya kali ya. Piastri tuh punya kayak Piastri sebenarnya gue tuh lihat Piastri itu kayak Verstappen tapi versi lebih soft dikit. Gue tuh ngeliat Piastri Dikit itu doang ya Dim ya? dikit aja tapi nggak sebut Verstappen. Atau Tapi belum kalau lagi. Nanti mungkin bisa seruthless Verstappen ya, nanti. maybe belum. Lu lihat dia start berani nampar lah. Itu nampar loh itu ke Norris itu. Nampar Norris habis itu Verstappen ditampar juga keluar. Iya. Dua orang. habis tuh. Dua orang ditampar sama Piastri anjir nggak ada lu berlewat sama gua anjir. Ruthlessnya mirip Verstappen tapi versi Oh, iya. lebih halus ya Piastri itu. Ya. itu Mungkin tuh belum, ramah-ramah mungkin mungkin kelak warga akan jadi Australia Verstappen banget itu. gitu. Wih, warga Aussie banget, Pak. Gimana, Pak? Ramah-ramah warga Aussie itu kayak Nah, kalem gitu kan, tapi fire-nya tuh kalau udah kompetitif ya Kompe. banget. Kemarin jujur sebenarnya ya Norris juga driving like contender juga gitu, dua-duanya benar-benar strong terus tapi emang edge-nya adalah ketika abis safety car kan, pas abis safety car ini kan pasti gap-nya hilang, gap 3 detik 4 detiknya hilang, Piastri bisa kabur lagi. Itu krusialnya di situ sih. Dan itu nggak cuma sekali gitu kan, 2 kali dan ya 3 kali dan ya Piastri kayak kemarin kalau kalian mau juara itu pasti harus ada hokinya lah ya. Harus ada hokinya dan kemarin hokinya Piastri kayak Ross. Apakah ini bakalan kayak Rosberg 2016 lalu nggak tahu gitu kan. Gue melihat momentum seperti
let's say Lewis 2016 16 mungkin. Lewis Sepang ya. Iya, Balapan Tapi- masih banyak sih, masih ada beberapa tapi series balapannya masih juga. banyak Iya. salahnya. Ya sama kondisinya kan. Iya sih. Ya, makanya gue Momentum. bilang Still semua though. tergantung Norris. Kalau Norris P1 terus juga bisa, ya kan masih bisa. Kalau P1 terus, makanya menurut gue yang bisa ngalahin Piastri ya Norris, gimana lagi? Karena kan mobilnya sama. Terus tadi secara pengalaman juga banyakan Norris di F1 Norris duluan di F1 gitu kan. Piastri baru anak kemarin sore. Iya. Masa lu PD-nya kalah? juga lebih pede Norris harusnya. Kayak contoh nih Leclerc Hamilton gitu kan. Kencangan Leclerc wajar, orang Leclerc masih senior di Ferrari gitu kan. Norris Di Ferrarinya. si Lewis kan baru tahun pertama gitu kan. Wajar. Nah, ini kan harusnya Norris yang lebih kencang nih harusnya gitu. Ternyata mungkin Norris juga kaget kali ya, kenapa Piastri berkembangnya pesat banget kali ya di nggak nyangka kali ya dia. Kasusnya kayak itu kali ya Ham ya. Kayak apa Alonso 2007 ke McLaren, tahu-tahu datang Lewis rookie dikalahin sama rookie anjing. Biar Pak Alonso Tapi juara dunia Kadang dikalahin sama rookie. ada aja sih momen-momen begitu di F1 karena Iya. tiba-tiba mobilnya lebih cocok sama lu kah secara development lebih cocok ke lu atau memang ya lu emang ya basically kita juga harus bilang Piastri talented juga Ya. untuk bisa cepet bisa adaptasi cepet dengan mobilnya McLaren yang sekarang gitu di ground effect yang sekarang. Di tahun pertama dia penjajakan lah bisa dibilang, tahun kedua dia udah jadi race winner, tahun ketiga saatnya dia nge-challenge jadi world champion. World champion. Ya not the best, bukan yang the best juga karena kita pernah lihat Lewis Hamilton tahun pertamanya langsung nantang orang yang waktu itu matahin hegemoninya Schumacher di tim yang sama, which is gila juga waktu itu, dan terbukti lah Hamilton 7 kali juara dunia. Dan sekarang kita ngelihat lagi nih salah satu rookie yang nggak rookie sih dibilangnya, salah satu contender baru yang masih notabene dibilang Apakah muda. Piastri bisa multiple kalau misalnya dia tahun ini WDC? Sangat possible. Ya bisa aja sih. Kalau ngelihat dari cara dia balapan musim ini ya, dari cara dia balapan musim ini, kalau mobilnya cocok lagi, terus kalau hokinya masih ada ya, bisa multiple, bisa, Betul. bisa challenge lah, kayak ya bisa dibilang Mark Webber versi lebih hoki. Masih beruntung. Iya. Lebih hoki ya, Mark Webber versi lebih hoki. Kalau Kayak, tahun ini beneran Piastri sih gila, siapa yang nyangka ya. Mending maksudnya lebih orang lebih ekspektasiin Norris kali ya, Norris duluan. Norris ya. Ini kalau misalnya Tapi Piastri duluan sih gila sih. Tapi gue yakin di angkatan pembalap F1 yang lagi di atas-atasnya saat ini nih, let's say di angkatannya Piastri, Norris, kemudian juga Leclerc, George, siapa lagi yang umurnya lagi segitu, Max gitu. Max. Pokoknya yang di umur-umur jaya-jayanya nih, menurut gue Prime. pasti ya di umur prime pasti salah satu ada yang nggak bakal megang WDC ini. Mungkin bakal kejadiannya, let's say jadi kayak Felipe, cuman mentok-mentok Please jadi jangan Leclerc, runner please. up, jadi kayak Leclerc sekali aja. yang kita bakal nggak tahu. Sekali ya Leclerc. Sekali. Tapi menurut gua persamaan Felipe Massa dan Leclerc ya, pernah di Ferrari. Karena menurut gua ini beneran siapa yang jadi juara dunia beneran tergantung Enggak lah, tim mana yang megang berhasil Jurgen nge-nail mobilnya. Albon dan Carlos Sainz, mohon maaf. Saudi Cup, Kapun Cup. Masa sudah 30. Udah. Carlos angkatannya Albon sih. Albon yang mungkin Albon gue masih ada keyakinan mungkin bakal dapat second chance, let's say Mercedes somewhere gitu. Mercedes udah ada prodiginya, nggak bisa ada si. Iya, will see. Dan Albon pun udah terima keadaan gitu kayak. Dan kalau dari pandanganku tuh kayak Albon ini kepingin naikin saja. Dia tuh race win kaliber podium, langganan podium bisa, cuma WRC dibandingin sama yang lain ya kayak Russell, kecil. Menurut kalian antara yang tadi seangkatan siapa duluan selain Max ya, of course ya?
Bakalan siapa duluan? Yang kelihatan mata mungkin Norris ya sekarang yang paling make sense ya. Tapi Iya, Norris lah. kan tampaknya tahun ini, misalnya tahun ini bukan Norris gitu. Misalnya tahun ini Piastri, kira-kira menurut kalian siapa duluan? Kan tahun depan semua reset semua dari nol nih. Anjir. Oke, gue lebih yakin Verstappen kalau Norris nih ya. Ini Kan kalau siapa ya kalau duluan, jangan Verstappen lagi. bukan. Kalau misalnya tahun ini yang juara Piastri, Ya. menurut gue next yang juara pasti bukan Norris. Kemungkinan besar Russell. Udah kan pertanyaan gua Kemungkinan siapa Leclerc. duluan? Leclerc. Kemungkinan besar Leclerc duluan. Di antara let's say Leclerc, Russell atau berarti, Norris bentar. di angkatan itu. Kalau Leclerc duluan, berarti secara nggak langsung lu yakin Ferrari kenceng nih tahun depan nih atau kapanpun lah. Yes, bos. Gue gini ya, jujur guys, gue tuh percaya Leclerc itu bisa WDC. Masalahnya Ferrarinya yang anjing gitu loh. Secara drivernya Leclerc gue percaya bisa. Orang kemarin lu lihat aja cara dia nyalip aja sekarang udah mulai ke Verstappenan nih menurut gue nih. Udah mulai crazy. Leclerc dulu nggak gini teman-teman ya. Sekarang crazy gila dia sekarang, berani loh nyalip begitu ya. Jadi itu sih kalau misalnya kemarin Leclerc finish 10 detik itu menurut gua ya. 10 detik penalti sih. Borderline itu. Gak kaget kalau dapat 10 detik itu. Ya orang kemarin Carlos Sainz aja 10 detik nyalipnya di yang lama Lawson. Ini lebih parah dari Lawson sama Sainz. Terus abu-abu sih. Jadi kan Iya. 10 detik. Ya minim 5 lah kalaupun pokoknya penalti lah menurut gua Leclerc itu kemarin. Jadi senggol dikit. ya maksudnya yang mau gua bilang Leclerc tuh lebih lapar lah. Maksudnya dia kepingin udah mulai membara gitu. Gue suka tuh. Cuma tinggal kasih mobil yang bagus gitu loh. Udah siap nih gitu loh. Ya cuma bilang bagus ya saudara-saudara. Development selama 1 musim gitu kan. Apakah bakal berjalan atau takutnya kayak 2022. Tifosi bisa gak sih demo aja lu lihat Indo ya. Coba demo tuh di Maranello no. Coba. Masalahnya kalau bayangin Tifosi demo dah terus yang keluar Leclerc sama Lewis kelar anjing. Ya foto-foto doang mereka. Kalian gimana? Ya kalau gue pasti jawab Leclerc sih. Lebih ke harapan ya. Russell sih gue juga lihat. Russell make sense karena kan gaconya orang-orang tahun depan katanya emang Mercedes yang developmentnya paling bener kan. Karena Russell tuh menurut gue gini loh. Gue liat Russell tuh dia tuh punya 2 strong power selain di driver. Dia tuh punya banget cara old school, ngerti nggak apa? Mainin pikiran orang di media. Mulut tuh lancip banget di media anjir. Itu tuh ngaruh anjir ke orang coy. Ngaruh pasti betul. Main itu loh, main apa namanya? Cywar ya? Cywar ya, itu tuh dia main gitu anjir. Gue jadi kebayang kalau tahun depan beneran Leclerc Jordan gimana ya? Ya, tahun depan Leclerc lawan Russell seru sih. Oh iya. Tiba-tiba Mercy sama gak cuma Ferrari 2 orang yang sih ini. menurut gue. Verstappen nggak boleh itu. Gue yakin dia masih selapar dia yang pertama, gue yakin aja. Pasti Verstappen pasti lapar. Ya, Verstappen. Gue sih berharap Verstappen flop ya tahun depan. Maksudnya flop mobilnya. Maksudnya Red Bull flop terus dia tahun depan pindah gitu kan, dikasih waktu sama Red Bull setahun nih kalau misalnya mobilnya jelek lo boleh pindah gitu. Gue sih lebih berharap Verstappen kalau ditarik ke Mercy itu matiin chance gelar juaranya Russell sih. Iya bos, mohon maaf. Ya cuma kan tahun itu kesempatan Russell tapi kalau misalnya tahun pertama flop. Iya benar sih. Kan tahun 2026 kan Russell nih punya chance gitu. Menurut gue. Jadi Russell apa Leclerc nih? Masalah gini, tahun depan itu kalau misalnya McLaren juga masih kenceng, banyak gitu loh. Kalau cuma Mercedes kan kita cuma punya 1 kandidat, Russell kan nggak mungkin Kimi. Kalau cuma Ferrari, tapi Lewis akhir-akhir ini juga udah kenceng sih. Kalau kita lihat sama Leclerc tipis-tipis terus ya. Mungkin tahun depan Lewis bisa bagus sih, menurut gue ya. Gue Lewis. Kita prediksi Russell ini bla bla bla. Apa ngelek kah? Ngelek. Internet Australia ternyata lebih jelek kita dari prediksi internet Indonesia ya. Russell, Leclerc, bla bla bla, tahun depan yang juara nih Lewis, kita diem semua aja. Iya Oh my god. Kita diem semua aja. Bisa berkesempatan sih karena kan mobilnya tahun depan mulai dari nol semua guys. Jadi langsung cancel tuh. Ini kita tahun depan menurut gua ini benar-benar ujiannya Leclerc ya. Kalau misalnya
memang Leclerc layak dan kita bilangnya layak untuk world champion, dia harus bisa ngalahin Lewis gitu. Karena semuanya kan riset nih, Leclerc juga nggak ngerti mobilnya, Lewis nggak ngerti mobilnya, kan mobilnya baru tuh. Nah itu tantangan dari ya kita ujian dari buat Leclerc ya. Kalau memang dia bisa ngalahin Lewis, berarti udah layak tuh untuk jadi WDC. Tapi kalau nggak bisa ya berarti ya gue harus meratapi emang yang gue idolakan skill issue gitu ya. Atau enggak skillnya bagus tapi emang belum nemu aja, belum rezeki. Belum nemu ya kan skill issue kan. Jadi ya we'll see guys. Mungkin menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar siapa duluan di antara yang satu angkatan ini, Leclerc, Russell, Albon, bukan Max lah, Max kan udah Norris. Iya. Norris. Jadi siapa yang di antara mereka ini yang akan jurdun duluan teman-teman ya? Atau mungkin rookie yang bakal ya ini hitungannya rookie ya tahun ini kalau misalnya Piastri ya. Rookie duluan nih. Ya enggak rookie juga sih, cuman angkatan yang lebih baru lah. Ya kan hitungannya rookie angkatan, baru lulus lah, rookie barusan naik gitu. Angkatan yang lebih, dia angkatan 2023 ya? 2023 dia debut sama siapa ya? Ya tengah-tengah lah. Berarti kayak Piastri tuh angkatan Drukovic ya. Iya sebenarnya angkatannya Piastri itu angkatan yang cukup. Angkatannya Yuki lah ya. Iya. Yuki udah duluan dari 2021. Maksudnya angkatannya Piastri itu sebenarnya angkatannya jelek anjir. Iya, angkatan yang dimana seat F1 lagi kompe. Untung dia nemu seat McLaren. Itu aja Piastri juara F3 langsung juara F2 langsung naik F1. Angkatannya ya bisa dibilang jadi kita nggak ada bahas angkatannya cupu itu tadi ya. kita nggak ngomongin balapan anjing. Oh iya bapak. Ya, habis yang mau dibahas yang crash merah lagi. Monggo buka. Bahas ya next ya. Ya kita lebih bahas ini atau Carlos Sainz sama Lawson. Gue lebih ke peninjau lagi rules yang kontroversial ini teman-teman ya. Karena ini kejadian ya oke lah. Kemarin kalau misalnya kita aplikasikan di Leclerc dan Russell mungkin lebih oke. Mungkin kemarin menurut gua walaupun harusnya oke aja overtake-nya Leclerc, cuma memang gua paham kalau dikasih rules demikian itu lebih make sense karena ya Leclerc kan memang maksa gitu. Walaupun menurut gua ya namanya balapan lo harus kayak gitu. Tapi oke, kalau dikasih rules gua lebih oke. Tapi kalau misalnya yang posisinya Sainz sama Lawson itu mereka berdua sama-sama aware bahwa akan ada overtaking terjadi gitu. Karena Lawsonnya pun juga udah ke kanan, udah mendefense gitu kan. Sempat manuver, defense manuver gitu loh. Jadi udah tahu nih kalau misalnya bakalan ada Sainz nih yang mau overtaking nih. Tapi malah gue nggak tahu, kita nggak tahu semua isinya kepalanya Lawson apakah sengaja apa nggak sengaja kita nggak tahu. Ada yang bilang sengaja tuh bang mau manfaatin rules. Kalau menurut gue ya gue lebih netral aja ya nggak sengaja karena kan Isak Ajar juga bilang di sisi dalam turn 1 itu emang bumpy. Jadi mungkin ya Lawsonnya nggak pengalaman dan segala macam mungkin akhirnya ngelebar waktu exit gitu. Jadi ya terlepas dari apapun alasan yang terjadi intinya overtaking side by side-nya nggak mulus gitu loh dan malah walaupun terkesan Lawsonnya yang kurang ajar karena kan dia yang lebar yang nutup line-nya si Carlos. Tapi yang dapat penalti 10 detik Sainz gitu. Nah, ini nih kenapa menurut lu pada nih apakah rules ini itu harus ditinjau ulang atau emang udah bagus gitu? Coba dari Stewart ini nih. Ini ditinjau ulang ya? Menurut lu udah pas? Yang pertama mau gue point out tapi kita nggak bisa apply hal yang sama di insidennya Leclerc karena yang di dispute di insidennya Leclerc adalah overtaking 4 wheels off track. Karena mobilnya Leclerc sempet naik 4-4-nya di atas curb. Tapi itu sebenarnya Russell-nya juga jahil. Tapi kalau argumennya Russell nggak ngasih space. Itu makanya sebenarnya kenapa punya Leclerc lebih lama karena punya Leclerc dianggap lebih legal daripada yang di turn 1. Move-nya Leclerc legal untuk posisi side by side-nya. Perkaranya adalah satu masih di belakang gak sih Ham? Kan dia dive tuh Leclerc. Udah bener. Udah sampai. Beneran pas masuk udah beneran kalau misalnya kita ngikutin guide yang
kaca spion yang kayak guide-nya Jeddah ya. Ya kan waktu kemarin Verstappen di Gue lupa Jeddah sih itu. di depan apa di belakang, tapi seingat Yang- gue pokoknya Leclerc-nya Pokoknya nge-drive gitu. Late braking gitu. Leclerc itu lebih di depan. Dan karena tikungannya balik kanan dan kiri, pasti ada space dulu di sisi outside yang nanti jadi inside. Sedangkan kan kalau di T1 kan beneran pure ke kanan doang kan. Ya. Nah itu Leclerc itu kemarin yang mau di dispute adalah bannya sempat keluar 4-4-nya enggak gitu. Kalau misalnya bannya enggak keluar 4-4-nya terus Leclerc ngenain mobilnya Russell, itu kemungkinan nggak penalti karena dianggap Russell nggak ngasih racing room karena Leclerc udah cukup di samping. Okay. Tapi kalau misalnya Leclerc harus sampai 4 bannya keluar kemudian menabrak Russell, itu kemungkinan jadi penalti. Jadi kemarin yang nggak sempat kecek itu kayaknya mau dicek after race gitu, itu Ya. poinnya di situ. Makanya agak lama. Sedangkan kalau secara turn 1 si Lawson sama siapa namanya? Sainz. Carlos. Ya, sama Carlos itu gue lebih bisa bilang stewardnya konsisten. Masalah Iya. kita suka apa enggak, mungkin banyak yang nggak suka. Gue juga waktu Carlosnya kaget, gue awalnya juga kaget kenapa Carlos yang di penalti, terus pas gue lihat lagi replaynya, oke. Ya udah, makanya Stewardnya konsisten. pertanyaan gue gimana menurut tentang rules itu? Gue stay as it is. Gue biarin aja rulesnya begitu. Daripada standar racingnya berubah terus. Kalau dari gue ya, soalnya ini jauh lebih baik dibanding ketika kita balapan tahun let's say 2019, 20, 21, 22 ketika pindah-pindah track rulesnya nggak konsisten. Ini rulesnya konsisten tapi rulesnya nggak ngenakin untuk orang yang di luar. Karena kalau lu nggak bisa beneran side by side sampai di mid corner itu ban lu nggak bisa side by side, lu nggak ada hak di situ. Karena kemarin Sainz itu mid corner kalah gripnya sama Liam. Makanya mobilnya agak ke belakang, Liam nengok kiri, nggak ada di sebelah. Dianggapnya clear. Sainz dianggapnya lu menempatkan posisi mobil lu di tempat yang tidak seharusnya, bikin mobil orang lain crash, ada damage. Makanya Sainz yang kena penalti. Jadi kalau dari pandangan gue, konsisten tapi tidak menyenangkan untuk ditonton. Apakah gue ingin rules ini dirubah? Sepertinya tidak, karena udah terlalu capek ngelihat F1 rubah rule terus tiap rulesnya dirubah ada yang nge-abuse lagi gitu. Better kalau misalnya dirty air-nya dibenerin, terus lu bisa ngedeketin mobil orang lebih cepat, harusnya ketika braking zone lu bisa lebih di depan lagi lah gitu. Cuma jadinya overtaking-nya kesannya di lurusan doang nih, nggak ada overtaking adu braking lagi gitu. Kalau misalnya pakai orang misalnya takut gitu tentang rules-nya, jadi orang jadinya nyarinya pas di lurusan dia juga nyalipnya gitu. Jadi pas DRS, slipstream, nyalip baru kelar tuh. Daripada nyalipnya nyari side by side terus adu braking gitu. Sebenarnya bisa juga, kan masih bisa di over and under gitu kan. Kayak misalnya lu paksa orang depannya untuk ngelem rate banget gitu. Kan beberapa kali Max Verstappen juga suka kena gitu, kepancing sama orang-orang, dipaksa late braking, ngeremnya agak late terus di over and under kan, di switchback gitu kan. Cuman kemarin ya karena T1-nya juga banking, gak bisa juga sebenarnya lu mau switchback gimana gitu. Lu switchback di banking kan mobil depan kebantu juga kemarin. Ketika ngerem ada bankingnya gitu, jadi ada yang bantuin belok gitu. Sebenarnya banyak sih faktornya kemarin. Kenapa Sainz gak bisa nge-pull move itu? Satu, balapannya itu kemarin lagi tailwind, anginnya dari belakang. Jadinya ketika lu beradu ngerem, sebenarnya mobil lu lagi didorong dari belakang sama angin. Makanya Carlos Sainz juga gak dapet grip banget. Ya banyak faktornya. Ada faktor baru restart juga, everything. Ya unlucky sih sebenarnya buat Sainz. Dan gue juga pasti bete sih kalau misalnya udah gue yang nyoba overtake, gagal, damage mobil gue, terus gue yang kena penalti lagi. Bete sih pasti. Full detik lagi guys. Jadi ketiban tangga banget. Full penaltinya bro. Full. Ya gitu. Sayangnya kita gak bisa ngelihat verdictnya Leclerc ya. Gue juga penasaran verdictnya Leclerc sih. Karena ini ada dua lagi sebenarnya yang belum nongol verdictnya. Verdict Leclerc sama verdictnya Tsunoda. Tsunoda juga unik crash ya kalau ada yang lihat videonya. Tsunoda itu ngovertake di tempat yang sama Leclerc.
Tapi kalau Leclerc kan dari luar kan. Ya. Tsunoda dari dalam, modelan kayak game F1, curve-nya dinaikin sama dia, mobilnya geser. Ya. Mobilnya naik curve geser, mobil yang di luar digeser sama Tsunoda. Itu juga verdictnya menarik. Makanya nanti kalau misalnya by the time video ini keluar terus juga itu verdictnya juga udah keluar, mungkin kita bisa lihat stewardnya beneran konsisten apa enggak gitu. Fredericknya nggak ada deh kayaknya deh, karena dia di ngedorong Gasly keluar ya. Iya kan, mobilnya tapi loncat Dim. Ya mobil lompat, Gaslynya bener-bener lompat atau geser gitu, Gaslynya menghindar. Yuki selalu ngejalin ini kayak Gasly anjir yang kena. Udah kayak adik ngejalin abang tuh lu. Terus Gasly-nya kayak Tapi udahlah Yuki adik gue emang gini. Kemarin balapannya unlucky banget sih. Kayak udah ngepit duluan tiba-tiba dibikinin safety car terus mau maju lagi. Bro Yuki lihat Ishak Hajar begitu mah gue jadi Yuki sih iri sih kayak anjing. Tapi salut sih gue. Tapi salut sih dia kelar balapan Ishak ya disamperin, disalamin, dikongratsin. Masih walaupun itu seat udah tahun pertama loh Ishak Hajar loh. Podium aja. Iya makanya. Tapi memang surprise sih mobil V-Carb itu biasanya tahun pertama tahun kedua itu kalau nggak P4 P3 ada aja itu di rookie-nya. Kayaknya Yuki sempat megang juga deh mobil itu kayak somewhere di kan awal-awal P4 tahun Yuki gitu. di V-Carb bagus, kelihatan kan emang bagus. Setup window-nya Racing Bull tuh lebih luas. Nah, sementara luas, Red Bull tuh window-nya tight banget. Lu salah setel dikit aja udah kelar tuh mobil. Ya, tapi itulah yang kejadian. Yuki poin kan? P9 ya? Yuki poin 2 poin. Karena Kimi kena 15 detik ya. Kimi 10 detik. Kimi 10 detiknya kontak sama Leclerc, 5 detiknya speeding in the pit lane ya. Jadi ya kalau Kimi itu kita harusnya nggak usah terlalu panjang lah guys, karena udah jelas lah itu kan dia nabrakin Leclerc. Kayak kejadiannya Lewis di Brazil lah, yang waktu nabrakin Red Bull gitu. Jadi ya memang udah jelas lah kalau itu kan, karena pertama Kiminya ngedive malah dia yang nubruk. Nah, ya udah itu udah mistakes tuh. Di gimana rules di F1 intinya lu nggak boleh, lu kalau ngedive itu harus sama-sama sensible gitu. Keluarnya harus sama-sama selamat supaya nggak ada tindakan-tindakan dari polisi ini. Boleh, lu mau ngedive kayak Kimi kemarin. Kalau mau ngedive kayak Kimi kemarin boleh. Makanya itulah gunanya balapan tuh sama orang yang sama supaya lu itu bisa percaya dan lu bisa ngasih kayak oh ya udahlah gitu kan, kita balap bareng ini gitu. Tergantung, makanya kita harus ini sama-sama sensibel aja gitu loh. Walaupun emang move-nya Kimi ngawur ya dalam tanda kutip ya, maksudnya terlalu oportunis lah. Tapi kalau misalnya hampir itu kalau bisa jadi move-nya itu keren menurut gua. Iya. Kayak itu beneran hampir itu dia kehabisan banking itu. Kalaupun gagal tapi maksudnya keluarnya berhasil itu, maksudnya keluarnya aman tuh oke gitu. Iya, masih side by side gitu, itu sebenarnya attempt yang keren banget menurut gue. Cuman bankingnya habis guys. Mobilnya ke wash out keluar karena bankingnya kan makin lama makin tracknya balik mau lurus lagi kan. Tapi emang itu bankingnya habis mau nggak mau mobilnya keluar. Sih, mungkin dia merasa ini banking nanti di atas gue ketahan sama miringnya track kali gitu mungkin. Iya betul, dia misjudge. Anjir bankingnya habis, mobil gue under terus keluar. Ada orang mau nggak mau. Mobilnya mau nggak ya secara natural mobil lu akan selalu keluar di banking itu. Apes banget sih Cok. Bisa di corner yang sama loh Ferrari loh. Ya. Bisa tapi itu gitu kita bisa lihat kayak dua sisi juga. Yang pertama memang Ferrarinya ada faktor terlalu reaktif nggak sih sama Mercedesnya. Ya, dan betul. Itu yang Leclerc bilang juga kan di radio kan. Gak perlu pit stop lah sebetulnya. Ya kita gak perlu pit stop lah, ban gue masih enak kok. Iya menurut gue juga gitu. Takut banget lo di undercut bocil. Iya. Iya kan? Iya padahal harusnya di undercut 20 second itu bannya harus di push lagi. Malah jadi penonton di bukit. Bayangin kalau kemarin Ferrari gak undercut dan sekarang P4 gitu. Walaupun tetap Ishak yang P3 ya. Naik P4 lumayan gitu kan. Walaupun gue Lewis penalti ya guys. Lewis penalti besok ya 5 grid gara-gara fail to slow down di left flag kemarin. Karena kemarin sempat DNF jadi ya penaltinya buat balapan besok. Jadi 5 grid penalti guys. Ya udah menambah lagi ironi. Monza. Tapi jangan nyerah. Monza kita masih bisa 1-2. Terakhir kali kita double DNF
itu tahun 98 sebelum Monza, besoknya langsung podium, Bro. Ingat gak? Kalau bener besok Ferrari 1-2 di Monza, gua akan podcast Keren. topless. Alah. Oke. 1-2 sih tapi berat banget anjir. Dari 2000 berapa itu, 1-2 Mike? ya. 1-2 ya. 1-2. Bebas urutannya Lu tahu siapapun nggak sih? bebas. Mike ini Nggak bikin mungkin. apa? Bikin yang kayak begini-begini tuh mirip sama akun yang ini loh. Yang orang nggak mau pangkas rambut sebelum MU menang 5 pertandingan berturut-turut. Gak bakal menang. Ya sampai Terus dia udah di hari ke 325 karena MU udah hampir setahun nggak pernah menang 5 game berturut-turut. Orangnya sampai gondrong banget. gak apa-apa, gak potong rambut sampai Ferrari Gak bisa menang 3 race. gua kalau main padel ganggu banget ini, gak enak banget. 2 deh, coba Ferrari menang 2 berturut-turut, lu baru cukur gimana? Iya. Iya Mike, Ferrari 2 kali menang berturut-turut lu cukur Mike. Tahun depan anjing baru cukur. Enggak, kenapa kali, harus 2 kali gua? aja. Kenapa gak lu pada aja anjing? Kenapa gua, Jok? Nanti timosinya. Ya itu Dim sama Ilham juga tifosi anjing. Jangan rambut gua, kalau gua gondrong banget. Jangan Kalau dong, gua gondrong rambut gue banget. gondrong banget. Tuh, jangan dong nyuruh orang lain, emang kintil emang. Rambut lu kan tumbuhnya kan agak lain kan. Kalau gua cepet banget soalnya. Ya sama gue juga tumbuhnya cepet bro. Jangan lah. Nah nih, yang dari dulu tuh selalu pakai topi terus kan. Kayak kita nggak pernah ngeliat rambut Mike Denaldi secara wah. Nah, Iya. sempat Ya apa, biar emas apa? gitu. Rambut gue pendek loh, pendek doang. Nah makanya biar panjang nanti orang nggak pernah lihat. Gak mau. Tiga Ribet race bro rambut. berturut-turut. Pertama kalau rambut gue panjang itu gue ngabisin sampo, boros brother, Waduh. boros. Itu Itu nopal tuh sampo, dedikasi buat boros itu sebagai nopal tifosi. tuh. Betul. Nah Betul. kan senopal aja boros lu suruh gue panjang, males gue. Ingat hidup hemat guys di sini. Kalau di Australia bayaran dia gede, nggak apa-apa, sampo aman gitu. UMR-nya di sana berapa? Gitu ya, Bal, ya? Di sini kecil ya. Demo, Sampo naikkan Masih ini donasiin tuh ke Mike Denaldi ya buat beli sampo sampai 3 kali berturut-turut. Ciao. Ya pokoknya gitu guys. 1-2 gua besok nggak pakai baju podcast ya guys ya. 1-2. Itu sih dari pengalaman dan Nanti dari putih pengalaman gua Ferrari Latbat X zaman nanti, dulu tenang. guys ya. Aman. Kalau kejadian lucu banget sih ini, sumpah. Gue Nggak, absen paling depan nggak. deh podcastnya. Pokoknya kalau 1-2 Ferrari kita yang tifosi semua topless guys. Gua Ilham Dim. Ayo, berani gue. 1-2. Enak aja gue sendirian enggak bertiga. Tiga. Enak aja. Nah, Nanti gue pakai tato itu deh, pakai tato ya. Bandar. Apa Still We Rise gitu, Dim. Still We Yoi, Rise gitu. still we rise. anjing lucu banget kalau beneran anjing. Kalau Pakai beneran sih steel lucu banget ya. Ini kalau kejadian gak lucu sih anjir. Anjing Oh lucu my banget God. anjing. Karena kemarin gue inget-inget, terakhir kali kita tuh udah BNF kapan sih sebelum Monza? Aja 98. Tapi abis itu kita abis itu kita 1-2 anjir. Wah, ini kok jadi lagi sih Ya gelo anjir. gimana Dim? Gak mungkin Pada bro. masa itu Lu, mobilnya cukup kompetitif. P1 doang mungkin gue masih oke lah. Masih make sense. 1-2 gak make sense. Kalau bisa. Ya mungkin bisa kalau misalnya Piastri nabrak Norris nabrak Verstappen nabrak Russell, nah itu 1-2 tuh. Nah itu. Terus Kimi Antonelli. We'll see. kemarin, gitu kan. Tahu-tahu bintangnya baris gitu, Ferrari 1-2 gitu. Iya tahu-tahu Yoi. satu grid crash ya, 18 orang crash 1-2 Ferrari. jadi kayak Monza 2020 gitu kan, Yoi. tiba-tiba ada mobil random Ferrari-nya yang menang. We'll Abis see, ini guys, abis we'll ini see. prediksi ya? Habis ini Iya. prediksi ya. Oh, prediksi. Tapi keluar semua. Wes, loro kabeh. Oke, bentar gue inget-inget dulu apalagi ada yang kelewatan nggak? Tadi udah semua. ya. Aston Ya, keren. Aston bagus lah. Tapi Ya, Aston tuh kadang-kadang Beberapa tergantung karakteristik ini sirkuitnya masih. Iya, trek karena kemarin tikungan semua kenceng mereka anjir. Tergantung mood. Monza harusnya kurang harusnya ya karena Iya, Aston nggak bisa Ya. ngambil urusan. ya Monza harusnya kurang. Betul. Di lurusan Tapi lucu sih kayak kemarin. berapa kasih, Pak. ya. Itu kemarin lucu sih Alonso itu ditanya gimana balance-nya. Aduh dong. Tahu. Gak tahu. Kasih tahu, woi. Lu Saya ngasih gua ke balapan. traffic mulu.
Di Yo, Alonso man. kemarin. Itu Alonso Alonso going long. udah tua, udah mulai ini. Orang tua kan biasa ngomel-ngomel mulu guys. Hmm. Ngomel-ngomel, suka ngasih nasihat. Nah saran gua lu jadi Helmut Marko dah di Aston Martin. Udah kursi balap lu kasih ke anak muda. Anak muda enak, bisa lu nasihatin, bisa kalau omel-omelin, enak tuh. Gitu. Gak usah Sama lah lu Bortoleto balap. itu tiap balapan. Nah, Ya, balapannya gokil ya, poin. Oh nyalip Itu poin juga. nyalip Leclerc tuh harusnya kayak Alonso nyalip Bortoleto ya. Kalau mulus. benar. Kalau mau Bortoleto itu ngasih jalan James menurut gua ya. Di jalan iya Hmm. wah, Iya, wah mana- guru nih. mana Nggak berani. defense. Russell mah defense mati-matian itu. Beda gitu. Jadi ya itulah Dutch Grand Prix teman-teman, semoga nggak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat mungkin komen aja di bawah. Karena ini udah mau 1 jam dan kita langsung prediksi Monza aja karena Monza masih 2 minggu lagi. Dimulai dari 2 Nopal minggu ya? dulu, Nopal dulu. Hah? Dia 2 minggu lagi. Really? iya kan? Kan Wih, minggu Langsung kosong. Next week next week Maksudnya langsung di- cuy. Oh iya. ini. Oh iya next week. Sorry. Langsung, Minggu ini, Langsung. sorry. Langsung Yang Monza. libur itu setelah Monza. Nah, itu dia. Nah, sorry. ke Baku Monza, lama ya. tuh. Ya. Minggu ini guys. Monza Baku aneh banget. Oke guys. Apa dulu ya? Kualinya jam 9, race-nya jam 8 guys. Jam Sampai 8. jangan sampai Oke. salah jam guys kalian ya. Karena Jam kualinya sehat, jam jam sehat. 9. Aman sih. Kualinya jam 9. PS1 Apa lu? PS1 Oscar Piastri from the land down under. Kalau P2 P1 lagi Jurdun udah. Max Verstappen P2 Wah, Jurdun pasti kalau ini. Piastri guys. Norris P3 aku masih baik lah. Norris P3 lah. Ya, Max masih di podium gitu kan. Biar ada awkwardnya dikit gitu. Pengen Oke, ada oke. spicy dikit. Nggak semprot-semprotan gitu kan. Gua Kemarin kan Il- by the way kemarin Oke, gua waktu Dim sama podium. Ilham barengan ya. Gua hitung 1 2 3 sebut. Ya, Satu. itulah. Ayo. Kemarin kan by the way Satu. waktu podium Piastri sama Verstappen 1 dulu sama nyemprotin 3 si- dulu. 1 dulu dah. Eh? 1 dulu. Paling gampang 1 dulu. 3 dulu. Tiga dulu. Satu Tiga dulu. Satu dulu. Bentar, gue mikir dulu sampai 3 ya, Cok. Atau 3 ya, 3 oke. Verstappen. Sabar. 3 ya. Ya, tiga dulu. Bentar, anjing. Nopal yang hitung biar dari tengah-tengah nih. Ya. Bentar. Nopal. P3 siapa ya? bebas. Ya. Ini Oke. waktunya tuh nggak boleh. Ya, oke. Ya. Hitung bal. 1, 2, 3. Verstappen. Max. Oke, Max Russell, oke. Oh, Ilham Russell. Ya, Ya. gue Max ya. P2. Dua. Hitung bal. 1, 2, 3. Hamilton. Hamilton. Siapa? Ini. Gua Hamilton. Dim siapa? Hamilton. Hamilton. Oke, Leclerc si Ilham. Oke, P1. Hitung bal. 1, 2, 3. Leclerc. Hamilton. Lu gak asik lu, Am. Balik lu. Gue tuh Aku pikir- Yakin Kalian lagi. mau masukin Hamilton menang di Monza, guys. Ya siapapun yang menang yang penting Menang Ferrari sih aja. sejarah Kayak sih. mau Leclerc lebih siapapun yang penting Ferrari menang. Iya sih, yang penting Menang 1-2. Ferrari yang penting 1-2 Iya. guys ya. Heeh. Ya ini prediksi Yang penting tolol 1-2. kita semua ya, bertiga yang paling normal. Iya. Nopal doang ya guys ya. Yang lain Nah, sih itu ini Monza tuh Ferrari punya sesuatu yang spesial. Iya sih. setup Ini spesial, wing Monza. spesial, bro. Pierre Gasly aja menang di sini pakai Alfa Tauri, Bro. Iya. Yo, enggak ada yang tahu anjir. Ini mereka berdua ngomong ini Monza udah kayak 5-5 remontada kemarin, guys. Lah. Spurs aja ngalahin City 2-0 aja. Tim gitu ya. Ingat Jadi Old 2023 Trafford. satu-satunya orang yang bisa mematahkan Max Verstappen Ferrari, brother. Gila. 2023 Yes. Singapura. Singapura. Nah, ini tapi bukan Singapura nih. Oke. Ini satu Ini race sebelum Monza. Singapura. Tetap aja ada Singapurnya lah. Maksa banget aja. Itu maksa jangan itu maksa. Oke, silakan tulis prediksi kalian yang kalau bisa nggak yang bukan tifosi lah ya, karena tifosi udah Kelihatan udah pasti satu kan, sama bro. Ferrari gitu. Nah, Aduh, kalau mau klip tadi susah tuh banget. prediksi tuh barusan tuh prediksi tuh. Itu orang-orang
orang normal sama orang sakit dikit gitu. Ya, kalian bisa bikin klip lucu guys. Ini prediksi orang normal, ini prediksi ODGJ gitu. Orang dengan genetik juara gelo. Oke, Lahir so juara guys, ente masih SD bos. semoga tidak ada yang terlewat ya, karena kadang-kadang gue juga bingung, ada yang lupa mungkin, biasanya nggak sengaja, but hopefully nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang kelewatan. Selain Bearman dari pit lane tadi P6 kita udah sebut juga, but ya itu bisa terjadi karena kebantu 3 kali safety car juga ya. Selain emang drivingnya juga bagus ya, tapi dibantu juga sama safety car 3 kali. But ya itu aja yang bisa kita highlight mungkin di Dutch Grand Prix. Kalau ada yang kelewatan tulis aja di kolom komentar dan tulis prediksi kalian juga. But ya kita akan kembali minggu depan, kita akan lihat apakah kita akan podcast dengan tidak menggunakan baju. Kalian. You all. Ini kalau kejadian cuma lucu banget sih. Ya udah, gini Pal, kalau 1-2 kita bertiga, tapi kalau nggak 1-2 lu. Iya bener gas. Ya udah guys. Kayaknya aku nggak bisa podcast guys. Itu Regi gitu suruh kita suruh itu guys. Regi datang Itu podcast sama disuruh gara-gara podcast. novel. Anjing lucu banget anjing. Kita belum bahas Cadillac, ntar aja lah ya Cadillac lah, ntar aja lah ya, masih belum ini. Minggu depan barengin nanti lah sama Monza lah. Oke, guys itu aja. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 200.000 subscriber. Mampir ke channel kita semua. Link ada di deskripsi. And ya, sampai ketemu di podcast berikutnya minggu depan di Monza, setelah Monza. And selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye semuanya. See you guys. Bye.